Soal kali ini yang kita akan bahas insya Allah memungkinkan teman-teman lulus ujian CPNS 2024 nih guys. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Tapi jangan lupa buat like, subscribe, dan komen ya guys. Ini dia soalnya. Terbentuknya program Nusantara Sehat oleh Kementerian Kesehatan didasari oleh permasalahan yang mendesak yang berupa. Silahkan pilih dulu jawabannya guys, kita kasih waktu nih. Kira-kira apa nih guys? Ya, benar sekali jawabannya yang A. Angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Jadi gini guys, fokus kebijakan Kemenkes waktu akan melahirkan Nusantara Sehat itu adalah penguatan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan primer guys. Di mana prioritas ini didasari oleh sebuah permasalahan yang urgent, seperti angka kematian ibu dan bayi, angka gizi buruk atau stunting, angka harapan hidup yang ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Jadi 3 hal ini yang jadi dasar kenapa program ini dibentuk guys. Soal yang pertama berarti jawabannya A. Soal hitung-hitungan guys, mari kita coba. Seorang laki-laki usia 20 tahun terkena kebakaran baru saja. Hasil pengkajian luka bakar pada semua kepala, dada, perut, punggung atas, paha kanan sampai ke penis, dan berat badan 60 kilo. Berapakah kebutuhan cairan pasien dalam 8 jam pertama? Gimana guys, sudah dapat jawabannya? Oke, kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu luas luka bakar dengan menggunakan rule of 9. Baik, langsung kita jumlahkan guys. Luka bakarnya ada pada semua kepala. Kepala itu berarti 9 ya guys, karena depan dan belakang. Dada berapa guys? Dada 9. Terus di perut juga 9. Terus punggung atas 9, paha kanan 9, sampai ke penis 1. Jadi berapa jumlahnya guys? 9-nya 5 kali tambah 1. Berarti 9 kali 5 45 tambah 1 46. Jadi luas luka bakarnya 46. Sekarang kita ke rumus cairannya. Rumusnya yaitu 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Berarti 4 dikali 60 dikali 46. Sama dengan berapa hasilnya guys? 11.040. Oke, ini kebutuhan cairan selama 24 jam. Jika yang ditanyakan 8 jam pertama, berarti kita bagi jadi 2 guys. Berarti kita bagi jadi 2 sama dengan 5.520 cc guys. Jawabannya yang C. Next langsung ke soal nomor 3 guys. Seorang perawat IGD menerima 4 kunjungan pasien secara bersamaan. Pasien pertama laki-laki dengan riwayat ALS dan mengalami nyeri dada yang menyebar sampai ke leher dan lengan kiri. Pasien kedua seorang kakek yang mengeluh sesak nafas. Pasien yang ketiga, laki-laki yang mengalami trauma kepala dan tampak apatis. Pasien yang keempat, seorang balita dengan suhu 40 derajat Celcius dan mengalami kejang tonik-klonik. Manakah pasien yang perlu mendapatkan pertolongan prioritas pertama? Tepat sekali jawabannya yang D, pasien keempat. Jadi gini guys. Untuk pasien pertama, yaitu seorang laki-laki dengan riwayat ALS. ALS itu ya guys, typo itu. Dan mengalami nyeri dada yang menyebar sampai ke leher dan lengan kiri. Itu termasuk kriteria emergensi dengan respon time 10-15. Dan pasien yang kedua, seorang kakek yang mengeluh sesak nafas. Itu termasuk kriteria urgent guys, dengan respon time kurang dari 30 menit. Pasien ketiga, laki-laki yang mengalami trauma kepala dan tampak apatis. Itu termasuk kriteria urgent.
respon time-nya kurang dari 30 menit. Dan pasien yang keempat, seorang balita dengan suhu 40 derajat Celcius dan mengalami kejang tonik-klonik. Itu termasuk kriteria emergensi dengan respon time segera karena beresiko sumbatan jalan nafas akibat kejang tadi. Jelas berarti ya guys, jawabannya yang D, pasien keempat. Next, soal yang keempat. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu ya guys, biar soal keempat bisa unlock nih guys. Kalau sudah subscribe, ini dia soalnya. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, harus memiliki jenis tenaga kesehatan sebagai berikut, kecuali... Gimana? Apa jawaban kalian nih guys? Bener gak ya? Jadi, soal nomor 4, opsi jawaban yang benar ialah E, radiografer. Jadi, terkait puskesmas ini itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 43 tahun 2019 guys. Dan terkait dengan jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas guys, puskesmas sampai itu teman-teman bisa lihat di pasal 17 di mana dijelaskan detail di sana ya, bahwa tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas yaitu dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apotek, ahli teknologi laboratorium medis. Itu guys, jadi radiografer tidak harus ada, akan tetapi jika ada ya enggak apa-apa guys. Lebih jelasnya biar lebih detail teman-teman bisa buka itu ya, PMK nomor 43 tahun 2019. Okay, next question number 5. Seorang anak 1 tahun dirawat di RS dengan dehidrasi ringan. Hasil pengkajian suhu 36,9 derajat Celcius, pernafasan 30 kali per menit, dan frekuensi nadi 140 kali per menit. Saat ini anak terpasang IV FD2A 200 cc. Cairan habis dalam waktu 12 jam. Berapa jumlah tetesan infus per menit yang harus diberikan? Gimana guys, sudah dapat jawabannya? Wah, cepat sekali kalian ngitung ya. Oke, kita coba bahas bersama. Jadi, rumus tetesan infus yaitu jumlah cairan kali faktor tetesan bagi lama pemberian infus kali 60 guys. Berarti 200 dikali faktor tetesan. Faktor tetesan pada anak mikro itu 60 ya guys. Dibagi dengan 12 jam kan, dikali 60. Berapa hasilnya guys? Udah ini ya, tinggal 60 sama 60 coret-coret, berarti 200 dibagi 12 sama dengan 16,666 gitu ya guys. Berarti kita bulatkan menjadi 17, berarti jawabannya yang C, 17 tetes per menit. Next, soal terakhir guys. Apa saja isu kesehatan yang harus diselesaikan selaras dengan pelaksanaan RPJMN 2020? Oke, sudah dapat jawabannya guys. Jadi apa sih RPJMN itu? RPJMN itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya. Jadi kalian langsung bisa browsing aja nih yang tidak termasuk isu kesehatan RPJMN 2020 apa sih? Jelas di sana pasti peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19. Itu pasti tidak ada guys. Jadi nomor 6 opsi jawaban yang benar ialah A guys. Karena ini kan RPJMN 2020, sedangkan COVID itu kan tahun 19. Meskipun tahun 2020 itu viral-viralnya COVID guys. Tapi tetap itu bukan termasuk isu kesehatan RPJMN 2020 guys. Sudah selesai nih guys, semua soal-soal sudah kita bahas. Dan pastinya kita akan bahas lain soal lagi di next video guys. Ditunggu ya, seru bukan belajar? Dan buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya biar gak ketinggalan video-videonya nih guys. Semoga yang tes CPNS tahun ini bisa lulus ya guys.